Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Terjemahan khutbah Habib Ali pada malam 19 Ramadan. Beliau berkata, wahai hamba Allah, aku wasiatkan kepada kalian semuanya dan juga pada diriku untuk selalu bertakwa kepada Allah. Maka sesungguhnya orang yang beruntung dan selamat adalah orang yang berpegang dengan takwa. Takwa yaitu patuh terhadap segala perintah Allah dan meninggalkan daripada larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah satu-satunya cara untuk menyampaikan kepada ridha Allah. Itulah jalan untuk mengais kebaikan dari Allah dan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa orang yang melazimi takwa, berarti takwa akan menjadikan dia menjadi orang yang beruntung dunia dan akhirat. Kehidupan dunia dalam penuh berkah, baik zahir maupun batin, karena sebab takwanya dia kepada Allah. Sesungguhnya kalian semuanya sekarang mendapatkan taufik, anugerah daripada Allah di bulan yang mulia ini. Bulan di mana Allah menghamparkan jamuan-jamuan kebaikannya, jamuan-jamuan kemurahannya, berupa ampunan, berupa ihsan, kebaikan, anugerah. Ketahuilah, bulan ini berkucur awan, mendung, hujan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala yang akan menyegarkan orang-orang yang haus terhadap rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana bumi menjadi subur dengan air hujan yang zahir, maka insyaallah hati-hati manusia yang kering itu akan menjadi subur karena derasnya hujan rahmat dan karunia Allah ada di bulan Ramadan ini. Dan bulan ini adalah bulan untuk penyelamatan manusia daripada hanyutan banjir kemaksiatan yang telah dilakukan oleh mereka. Kalau bukan karena bulan ampunan ini, maka mungkin kita adalah orang yang akan ditempatkan ada di neraka jahim oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang diberkahi oleh Allah pada malam-malam harinya dan siang-siang harinya. Malam harinya manusia berbahagia dengan adanya salatul tarawih, bacaan Al-Quran, zikir, khatmul Quran. Siang harinya juga mereka berbahagia dengan melaksanakan puasa. Ketahuilah, kebahagiaan taat tadi itu akan membuahkan nanti kebahagiaan yang abadi ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kamu semuanya mendapatkan nikmat yang terhamparkan di bulan Ramadan ini dari Allah Subhanahu wa taala, dan bersungguh-sungguhlah, giatlah untuk meningkatkan amal soleh kamu, karena sesungguhnya balasan Allah Subhanahu wa taala terhadap amal soleh sudah dijanjikan akan diberikan nantinya ada di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, dalam bulan yang mulia ini jagalah diri kamu, jangan sampai tetap bermaksiat kepada Allah. Karena sesungguhnya siapa orang yang tetap bermaksiat kepada Allah di bulan yang saleh, yang di bulan yang dimuliakan oleh Allah, maka
dosanya juga akan dilipat gandakan sebagaimana kebaikan yang dilakukan di bulan mulia akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kamu menjadi orang yang mencalonkan diri untuk mendapatkan murka Allah, untuk mendapatkan adab Allah yang pedih. Ketahuilah Rasulullah bersabda, man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa orang yang tidak meninggalkan ucapan jeleknya, perbuatan jeleknya di bulan Ramadan, sekalipun dia puasa, maka Allah tidak segan-segan lagi akan meninggalkan, tidak memberikan pahala puasanya, sekalipun dia lapar, sekalipun dia haus, sekalipun tidak makan, sekalipun tidak minum. Berhati-hatilah, karena sesungguhnya setan sangatlah licik, membuat orang-orang yang mengikuti tipu dayanya akan menjadi orang yang merugi. Dia selalu mempengaruhi manusia untuk menjadi orang yang menyesal nanti di hari akhir. Berhati-hatilah dengan setan yang selalu menghiasi amal-amal jahat tadi itu seakan-akan menjanjikan kebahagiaan bagi manusia yang melakukannya. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala bantuan setiap saatnya daripada tipu daya setan, daripada usaha-usaha setan yang akan menjadikan manusia dari itu menyesal selama-lamanya. Dan tipu daya itu masuk dalam ucapan, perbuatan, bahkan niat dalam hati manusia tadi itu. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketahuilah bahwa bulan Ramadan ini bulan yang sangat agung. Bagi orang yang memakmurkan di bulan Ramadan dengan amal soleh, maka dia akan dituntun ke surga Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak di Al-Quranul Karim, juga dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang keutamaan bulan Ramadan ini. Dan di bulan itu ada satu malam yang sangat mulia yang disebut Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Satu malam, saudara. Satu malam. Jika umat Muhammad menjadikan malam itu malam ibadah kepada Allah, khairum min alfi syahr, lebih baik daripada dia beramal siang dan malam selama 1000 bulan. Dan di malam itu bagaimana Allah memerintahkan para malaikat turun, bahkan malaikat Jibril pun untuk turun. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha, para malaikat yang di langit turun di bumi, Jibril pun turun di bumi. Kenapa? Biizni rabbihim, karena mendapatkan perintah daripada Tuhannya. Untuk apa? Salamun hiya hatta matla'il fajar, untuk memberikan keselamatan, salam kepada orang yang beriman yang lagi berbuat taat di malam itu. Dan itu dilakukan oleh para malaikat Allah sampai fajar menyingsing, sampai fajar muncul dan terbit. Karena itu orang-orang yang beriman pasti dia akan merasa lega dengan adanya janji Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar pahalanya, sehingga dia mendapatkan pahala 1000 bulan, 83 tahun, saudara. Orang-orang yang beriman, maka dia akan memanfaatkan di malam itu benar-benar untuk banyak beribadah kepada Allah. Dan Rasulullah menjanjikan, man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Siapa orang yang pada malam Lailatul Qadar dia bangun beribadah kepada Allah, tidak lupa kepada Allah, bangun beribadah, berzikir, sholat, menghadiri majlisul khair, maka dinyatakan, dan dia ihtisaban, berharap ridho Allah, melakukan itu, berharap pahala Allah, bukan riya tapi ikhlas, maka dinyatakan dosa yang telah berlalu diampuni oleh Allah, dan dosa yang akan datang juga dijaga oleh Allah, dia tidak akan melakukannya insyaallah.
Telah berpendapat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam 19. Ini pendapat Siti Aisyah, malam 19 ini adalah malam Lailatul Qadar. Karena itu di malam ini betul-betul semangatlah ibadah kepada Allah, maksimalkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan keberuntungan yang sangat besar tadi itu. Dan janganlah kamu sia-siakan, karena belum tentu tahun yang akan datang kamu akan masih hidup ada di malam yang mulia ini. Diriwayatkan daripada Abi Mas'ud Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, aku mendengar Rasulullah beliau berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, "Lau ya'lamul ibad ma fi syahri Ramadan la tamaddal ibad ayyakuna syahr Ramadan sana." Kalau seandainya hamba Allah ini tahu bagaimana Allah itu banyak memberikan anugerah, kenikmatan, ampunan dosa, rahmat di bulan Ramadan ini, maka mereka berharap Ramadan bukan 1 bulan tapi setahun penuh menjadi Ramadan. Diriwayatkan pula dari Salman radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah satu saat khutbah itu terjadi pada hari terakhir daripada bulan Sya'ban, esok hari bulan Ramadan. Nabi menyatakan, wahai manusia, bayangan Ramadan sudah ada pada kita. Esok hari kita masuk bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah dari Allah. Bulan di dalamnya ada satu malam yang sangat mulia, yang lebih utama daripada 1000 malam. Bulan yang Allah jadikan puasa di siang hari itu wajib dilaksanakan. Bulan yang dijadikan oleh Allah ibadah di malam harinya sunnah dan pahalanya besar. Ketahuilah, siapa orang yang mendekatkan diri kepada Allah di bulan itu dengan perkara yang wajib, maka dia akan mendapatkan pahala 70 wajib di luar bulan itu. Dan barang siapa yang mendekatkan diri beribadah kepada Allah di bulan itu dengan yang sunnah, maka dia akan mendapatkan pahala yang wajib ada di bulan yang lainnya. Bulan itu adalah bulan sabar. Sabar itu pahalanya surga Allah. Bulan itu adalah bulan perhatian. Perhatian kepada fuqara wal masakin, perhatian kepada orang-orang yang lemah. Bulan itu adalah bulan ditambah oleh Allah rizkinya orang mukmin. Rizki yang zahir ditambah, rizki yang batin juga ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa di bulan itu, maka perbuatan itu akan menghasilkan ampunan bagi dosa-dosanya dia, dan akan menjadi sebab terbebasnya dia dari siksa neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia selain mendapatkan ampunan dan dibebaskan dari neraka, mendapatkan pahala orang yang dikasih buka tanpa mengurangi pahala orang yang melaksanakan puasa tadi itu. Kalau misalnya saya ngasih buka 1 orang, saya mendapatkan pahala puasa saya dan juga puasanya orang yang saya kasih buka. Terus berarti orang yang dikasih buka itu habis tanpa mengurangi pahalanya dia, tapi yang ngasih buka puasa didobeli pahalanya. Anda bisa bayangkan kalau 10 orang sampai 100 orang, begitu besar pahalanya. Kemudian para sahabat berkata, ya Rasulullah, tidak semua kami mendapatkan makanan biaya untuk memberikan buka puasa. Ya untung orang yang kaya-kaya ya Rasul, gimana kami semuanya ini orang-orang yang tidak punya, miskin? Maka Nabi SAW menyatakan, pahala itu diberikan bukan karena buat paket nasi, tapi diberikan bagi orang yang membantu orang berbuka, walaupun dengan 1 biji kurma, atau 1 teguk air, atau beberapa tetes susu.
Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bulan itu awal-awal harinya, tanggal 1 sampai tanggal 10 adalah kucuran rahmat Allah. Tengah-tengah hari bulan itu, tanggal 10 sampai 20 adalah diberikan banyak ampunan Allah. Akhir-akhir harinya 20 sampai malam Syawal, maka pembebasan dari orang-orang yang dinyatakan masuk neraka Allah. Kemudian Nabi SAW menyatakan, perbanyaklah di bulan itu 4 perkara. 2 perkara yang jika kamu perbanyak di bulan Ramadan akan kamu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan 2 perkara adalah kebutuhan, keperluan kamu untuk selama-lamanya sampai ada di akhirat. 2 perkara yang bisa menghasilkan kamu diridhoi oleh Allah jika kamu perbanyak di bulan Ramadan, yaitu kamu perbanyak mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua, memperbanyak istighfar kepada Allah, astaghfirullah. 2 perkara yang semuanya kamu pasti memerlukannya dan mengharapkannya, yaitu memohon surga Allah. Nas'alukal jannah, ya Allah kami memohon surgamu. Dan minta selamat dan perlindungan dari siksa neraka Allah. Wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya. Kemudian Nabi meneruskan, siapa orang yang memberi minum orang yang berpuasa untuk buka puasanya, maka Allah akan memberi minum dia kelak dari telaga Kautsarku nanti di hari kiamat. Dan ketahuilah, siapa orang yang minum seteguk daripada telaga Kautsarku di hari kiamat, maka dia tidak menjadi haus untuk selama-lamanya. Cobalah kamu renungi, kata Habib Ali, bulan ini yang begitu banyak keagungannya, keutamaannya, bagaimana yang menjanjikan orang yang beramal soleh dengan begitu besar pahalanya. Karena itu berhati-hatilah dan takutlah kepada Allah. Jangan sampai kamu melalaikan Allah, jangan sampai kamu bermaksiat kepada Allah. Jadikanlah nanti buku laporan amal kamu di hari kiamat penuh dengan kebaikan. Jadikanlah zahir kamu dan batin kamu terjaga daripada segala pelanggaran. Sudah berlalu hari-hari Ramadan lebih daripada separuh, saudara. Dan sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Karena itu jangan disia-siakan, maksimalkan untuk hari-hari terakhir ini. Masihkah Anda akan mengisi saat-saat Ramadan ini dengan lupa kepada Allah? Masihkah akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Adakah sekarang ini perasaan kamu menyesal dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya daripada dosa-dosa yang telah kamu lakukan? Adakah kamu sekarang ini juga berniat
akan menjaga diri kamu tidak sampai melakukan kesalahan-kesalahan lagi di masa yang akan datang. Ketahuilah bahwa amal perbuatan kamu yang akan datang adalah tanda bahwa amal ibadah kamu yang sekarang ini diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya orang yang semakin meningkat ibadahnya kepada Allah berarti amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi semakin merosot berarti amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqomahnya kamu, saudara, itulah yang akan bisa menjadi lambang atas amal perbuatan kamu. Ketahuilah bahwa umur-umur kamu ini akan dihitung oleh Allah. Amal perbuatan kamu tercatat. Dan bangkitlah wahai saudaraku, bangkitlah untuk beramal saleh. Kembalilah kamu daripada perbuatan maksiat kamu kepada Allah untuk masa depan kamu. Sesungguhnya kamu itu pasti akan meninggalkan dunia ini. Kamu pasti akan menuju kepada akhirat. Kamu akan kembali ke akhirat. Dan disitulah akan bisa nampak kamu menjadi orang beruntung atau orang merugi. Kamu menjadi orang yang berbahagia atau menjadi orang yang menyesal untuk selama-lamanya. Karena sesungguhnya tidak ada tempat ada di akhirat kecuali surga atau neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena itu berusahalah keras. Pumpung-pumpung kita masih ada di atas dunia dengan meningkatkan amal saleh. Manfaatkan umur-umur kamu yang sebentar lagi habis ini untuk masa depan kamu yang abadi, yang selama-lamanya. Sesungguhnya manusia yang beruntung adalah yang menjadikan seluruh waktu-waktunya untuk mendapatkan kenikmatan yang abadi ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian rahmatil Allah, adakah yang menjamin akhirat Anda? Adakah yang menjamin akhirat Anda? Ada yang menyatakan kamu pasti akan selamat di akhirat? Kamu pasti masuk surga? Tidakkah kamu berusaha untuk keselamatan kamu di akhirat? Kok berani-berani maksiat ada di atas dunia ini? Hah? Nanti di hari itu siapa yang akan mampu, saudara, atas pengadilan Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang akan mampu? Perjalanannya sangat jauh. Penyesalan di sana tidak ada manfaatnya. Nanti di hari itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlakukan orang-orang munafik, orang-orang yang jahat, ditempatkan ada di tempat yang paling nista, yang paling hina, yaitu neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan ada kita yang spekulasi. Jangan nanti kita ada di saat itu ingin selamat, tapi di atas dunia berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat itu digambarkan oleh Allah, yauma tubaddarul ardu ghal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahar. Bumi ini akan berubah, langit akan berubah. Bumi yang kamu lihat ada pohon yang rindang, bumi yang ada sumber air yang jernih, nanti di hari kiamat tidak ada satu pun naungan, saudara. Tidak ada setetes air pun di saat itu. Langit yang Anda lihat yang banyak bintang bertebaran, langit yang ada datang kadang-kadang dengan naungan awan mendung, maka di saat itu langit menjadi pecah dan turun malaikat Allah untuk menyaksikan pengadilan Allah terhadap manusia. Wa taral mujrimina yauma idzin muqarranina fil asfad sarabuhum min qatiranin taghsha wujuhahumun nar. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Hari itu orang-orang yang jahat dalam keadaan susah, dalam keadaan terkekang, dalam keadaan benar-benar tersiksa, dan hari itu tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Semua amal perbuatan kamu akan dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di hari itu laporan buku amal kamu akan diberikan.
Fama amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiha fa huwa fi 'ishatir radiyah. Orang yang menerima nanti buku amal perbuatannya dengan tangan kanannya, maka dia nyatakan ini adalah hari yang kami yakini, dan dia melihat banyak amal-amal kebaikannya, maka dia dinyatakan hidup dalam keadaan berbahagia. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi, adapun orang-orang wa amma man utiya kitabahu bishimalihi, adapun orang-orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, wa yaqulu ya laitani lam utaqiya kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanatil qadiyah ma aghni anni maliya halaka anni sultaniya. Maka dia merasa, ya Allah, seandainya aku sudah nggak menerima buku laporan ini, seandainya aku nggak tahu, nggak mengerti tentang hari hisab, padahal dia ngerti, seandainya aku tidak hidup lagi, seandainya, maka itu semuanya penyesalan seandainya tidak akan berlaku, saudara. Karena yang jelas hari itu ma'aghni anni maliyah, hartaku ternyata tidak manfaat. Yang aku simpen di rekening, di bank, di itu nggak manfaat. Rumahku, tanahku nggak manfaat, malah jadi hisab pemberat. Jabatanku malah menjadi sebab aku sengsara. Mereka akan menyesal di saat itu. Ketahuilah bahwa hari itu akan terjadi pada diri kamu. Masihkah kamu akan bermaksiat kepada Allah, mengisi buku-buku laporan kamu dengan lupa dan maksiat dan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketahuilah orang yang demikian ini pasti akan menyesal nantinya. Adapun orang-orang beriman, yang beriman, wa udkhilal ladzina amanu wa 'amilus shalihat jannatin tajri min tahtil anhar. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka akan dimasukkan surga Allah, mengalir di bawahnya surga. Sekarang mari kita tanya sama diri kita. Kita ini bodoh, tidak tahu tentang bahayanya nanti di akhirat, atau kita ini menjadi orang yang sengaja? Hati-hati, ada orang yang nanti dikatakan oleh Allah, qul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar jahannam yaslaunaha wa bi'sal qarar. Silahkan kamu bersenang-senangan di dunia dengan lupa kepada Allah, dengan maksiat kepada Allah, tapi nanti di akhirat tempat kamu ada di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menjadi orang yang demikian. Mudah-mudahan jadi orang selamat. Mudah-mudahan Allah membuka segala yang menutup hati kita, dijadikan orang yang sadar, dijadikan kita menjadi orang yang benar-benar berubah, bertobat daripada segala kejelekan, dan menjadi orang yang merencanakan untuk berbuat baik. Dan mudah-mudahan insya Allah dunia sampai akhirat menjadi orang selamat berkat Nabi Muhammad, berkat Al-Quran, berkat bulan Ramadan. Semoga insya Allah kita semuanya yang berkumpul di majlis ini, Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, zahir batin, Allah kumpulkan insya Allah di tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan semua amal kebaikan kita diterima oleh Allah, semua amal kejelekan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin.